Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melaksanakan sebuah amalan yang sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan insya Allah malam hari ini saya akan membacakan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW terkait dengan taubat. Bab malam ini adalah bab taubah, bab tentang taubat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak sesuai dalam penjelasan, maka dipersilahkan untuk mau menambahkan, menjelaskan, atau membantah terhadap apa yang saya bacakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an yang agung bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dalilnya. Jadi Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kali mereka bertaubat atas kesalahan, langsung mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah berbuat salah, maka dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama ya sebagian mengatakan seperti ini. Taubat itu hukumnya wajib ya dari segala macam dosa. Kenapa? Karena ini diperintahkan, wa tubu ilallahi. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum daripada bertaubat itu adalah wajib. Ini menurut para ulama. Jika kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dengan Allah, yakni tidak ada kaitannya dengan hak manusia yang lain, maka untuk bertaubat itu kurang lebih ada 3 macam atau ada 3 syarat. Yang pertama, hendaknya meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Ini sekali lagi kalau tidak ada kaitannya dengan manusia, maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Selanjutnya, hendaknya menyesali atas apa yang telah dia lakukan. Dan selanjutnya, berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat itu untuk selama-lamanya. Ada 3 syarat apabila taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya meninggalkan kemaksiatan yang telah dilakukan, hendaknya menyesali atas apa yang telah dilakukan, dan hendaknya berniat tidak akan kembali melaksanakan maksiat yang sudah dilakukan. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini pertama kali beliau cantumkan adalah ayat-ayat Allah ya. Di mana ayat-ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Harapan. Berbicara tentang harapan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita ini melakukan sholat? Kenapa kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk taubat? Kenapa? Sedangkan manusia ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Benar nggak? Lantas kenapa kita melaksanakan? Bapak Yitno kira-kira ada jawaban kenapa kita melaksanakan? Karena ada harapan. Karena ada harapan, Bapak Ibu sekalian. Coba manusia yang nggak punya harapan, apa yang dilakukan? Manusia yang nggak punya harapan di masa yang akan datang, apa yang dia lakukan? Biasanya bunuh diri, ngambil sesuatu, enrin atau apa gitu ya. Dia telan mentah-mentah, tujuannya apa? Mati. Kenapa? Karena dia nggak punya harapan. Kenapa kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Karena kita punya harapan. Kita berharap barangkali nanti di akhirat itu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita karena punya harapan saja, berharap. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la'allakum, agar kalian semua. Itu kalimat harapan. Saya laksanakan sholat dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena saya punya harapan nanti. Dengan sholat ini saya mendapatkan feedback dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitupun dalam masalah taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Harapan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita punya harapan. Karena kita punya harapan, jadi kita melaksanakan taubat itu. Maaf, sampai di sini bisa difahami ya, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah. Nah, kemudian kalimat watubu dan bertaubatlah kalian, sekali lagi menurut para ulama, menyandarkan pada dalil ini bahwa hukum daripada taubat itu adalah wajib. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam ayat ini, kalimat taubat itu mengandung unsur perintah. Maka wajiblah bagi kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kemaksiatan yang kita lakukan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya, jadi karena harapan itulah kita melakukannya. Coba kalau kita nggak punya harapan, ngapain? Ya, maka inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, agar kita semuanya mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Kemudian, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah pernyataannya, demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih banyak dari 70 kali. 70 kali Rasulullah. Kita berapa kali ya? Nah, mungkin kita juga nggak terhitung ya, saya yakin. Setiap kali ada sesuatu yang mengagetkan, astagfirullah. Minimal habis sholat 3 kali ya. Astagfirullah gitu ya.
Terus kalau lagi pakai motor ngantuk tuh, tiba-tiba jeger ke depannya, astagfirullah gitu. Biasa, yang terbiasa tapi ya, yang terbiasa itu astagfirullah. Kalau enggak, Kalau yang latah, gimana tuh yang latah tuh? ya tergantung lah. Tergantung ya, tergantung. Asal jangan mengucapkan sesuatu yang enggak bener aja. Ini la astaghfirullah wa atubu ilaih lebih banyak daripada berapa? 70 kali. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah dijamin masuk surga, maksum, dijamin masuk surga. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah engkau ini seorang nabi dan rasul? Ya. Bukankah segala amalan yang dilakukan oleh engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya sudah diampuni? Iya. Bukankah engkau maksum? Maksum itu terjaga dari perbuatan maksiat, itu maksum. Namun sering diartikan maksum itu tidak atau terjaga dari siksaan api neraka gitu ya. Nah, maksum di sini selalu setiap nabi ingin melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah maksum? Iya. Tapi kenapa masih melakukan hal-hal yang diwajibkan? Nah, ceritanya gitu ya. Rasulullah SAW beristighfar 70 kali dalam sehari. Kalau waktu sholat malam, apakah saya tidak boleh termasuk orang yang bersyukur kan gitu ya? Afala akuna minas syakirin, atau an akuna abdan syakura. Nah, oleh karenanya para bapak ibu yang memati Allah Subhanahu wa taala, inilah terkait dengan bab taubat. Wa anil Agharri ibni Yasaril Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ini di dalam riwayat yang lain, rawahu Muslim. Yang riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti ini, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan meminta ampun kepadanya, karena saya saja bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Masya Allah. Ya, penjelasan. Dua hadis di atas merupakan bukti bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling giat beribadah kepada Allah. Paling giat itu. Dan sesungguhnya beliau adalah seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, baik itu dengan lisan maupun dengan perbuatannya. Beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah dan memerintahkan umatnya agar senantiasa beristighfar, sehingga beliau menjadi figur yang sangat layak untuk diteladani. Pantas kalau Rasulullah SAW disebut sebagai maksum. Kalau sekarang diartikan maksum, diselamatkan dari api neraka. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang merintis kebaikan. Beliau adalah orang yang memulai dari segala kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia. Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebajikannya dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Di dalam hadis yang lain, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqussa min amalihi min ujurihi syai'un. Jadi siapa yang merintis, siapa yang mengawali sebuah perbuatan kebaikan, maka kemudian ada orang yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya dari orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka disinilah kenapa kita harus meneladani Rasulullah SAW dalam hal kebaikan. Dan kita pun juga diharapkan
untuk bisa menjadi perintis, pengawal daripada perbuatan baik. Saya nanya kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah muslimin yang kita tetapi ini, menurut Bapak Ibu sekalian baik apa enggak? Baik. Baik. Maka kalau begitu kira-kira kebaikan ini skip sampai kita saja atau perlu disampaikan pada orang lain? Sampaikan pada orang lain, sehingga apabila orang lain tahu sebabnya adalah kita, kemudian dia misalkan sampai baiat, sampai bergabung dengan jamaatul muslimin, melakukan berbagai aktivitas kebaikan selama hidupnya sampai matinya, maka kita akan kebahagiaan kebaikannya. Dan kita yakin bahwa yang namanya hidup berjamaah, hidup terpimpin, itu adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mana dalilnya? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ta'alluf baina qulubina itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz Arif Hizbullah menyusun dalil-dalil al-jamaah, dalil-dalil imamah, khilafah, itu dengan memberikan judulnya apa? Nikmat berjamaah. Memang ini adalah sebuah nikmat. Apakah kenikmatan ini cukup sampai diri kita? Jangan. Sampaikan kenikmatan ini, kebaikan ini kepada orang lain. Ibu-ibu yang sering komunikasi dengan orang-orang tetangga-tetangga kita, sampaikan. Jangan obrolan itu tinggal hanya obrolan saja, obrolan tanpa makna. Wis, bahasanya apa tuh? Obrolan tanpa makna. OTM itu apa? Oh, ya, obrolan. Obrolan tanpa makna. Gosip itu apa tuh? Oh iya benar. OTM itu contohnya gosip gitu ya. Bukan gosip aja. Misalkan ketemu sama orang, bicaranya tentang bisnis aja terus. Gak ada istilah obrolan terucap dari kita itu perkara iman Sulaiman, bukan Iman Sulaiman ya. Perkara iman, ya perkara kebaikan. Itu mohon. Kenapa? Para ulama ketika menafsirkan man dalla ala khairin, khair di situ kebaikannya adalah yang sifatnya dunyawiyah wa ukhrawiyah. Masalah dunia maupun masalah akhirat. Misalkan masalah dunia tentang masalah bisnis. Oke. Tapi kita menunjuki daripada bisnis itu yang seperti ini riba loh. Jangan. Mendingan yang ini nih, halalan thayyibah. Itu baik apa buruk? Baik. Kalau orang itu sampai sadar, kemudian dia melaksanakan dalam hal bisnis itu halalan thayyibah, seperti bos Ustadz Sabir, nah gitu ya. Masya Allah, itu kebaikan. Maka sepanjang dia melakukan kebaikan yang didasari karena kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Ini kalimat daripada kalimat ini nih. Beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah dan memerintahkan umatnya agar senantiasa beristighfar, sehingga beliau menjadi figur yang sangat layak untuk diteladani. Dan sesungguhnya beliau seorang guru yang mengajarkan kebaikan. Nah, kalimat ini nih, tadi saya bilang kebaikan jadi kesana kemari itu, ya, dari masalah taubat kepada kebaikan. Begitupun dalam hal taubat. Kalau kita tahu itu adalah maksiat, maka yang harus kita sampaikan adalah segera bertaubat. Ya, kira-kira jamaah ini, kalau kebenaran jamaah ini sampai diri kita yang tahu, kira-kira jamaah ini bakal berkembang apa enggak? Enggak. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kebenaran risalah Rasul, kebenaran Islam ini sampai pada diri Rasulullah saja, beliau nggak menyampaikan kepada yang lain, kira-kira kita bakal merasakan nikmatnya Islam nggak? Nggak kebagian. Makanya dengan itu, kebenaran ini kita upayakan sedikit sih. Di tempat kerja, tolong jangan sampai lupa untuk menyampaikan kebenaran ini. Di tempat bisnis pun juga sama, jangan lupa disampaikan kebenaran ini. Bagaimana kebenaran ini akan berkembang kalau kita tidak menyampaikannya? Pun juga ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Ya, masalah taubat pun juga terkandung di dalamnya. Itulah diantaranya dua hadis yang dapat kami sampaikan dan beberapa ayat yang terkait dengan masalah taubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Pertanyaan, apa hukum taubat menurut para ulama? Wajib. Wajib. Dalilnya mana? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Oke. Untuk mentaubati maksiat yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Tadi ada berapa? 3. Yang pertama, hendaklah meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Kedua, menyesali apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang telah dilakukan. Berapa kali Rasulullah beristighfar? 70 kali. Berapa kali Rasulullah bertaubat dalam sehari? 100 kali. Rasulullah itu adalah guru dalam hal kebaikan. Maka kebaikan itu harus disampaikan kepada yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kealfaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.